Halo, selamat datang buat Anda yang mungkin baru aja pulang ke rumah dan harus pakai kateter. Kami ngerti banget kalau ini bisa jadi pengalaman baru yang bikin sedikit bingung. Tapi tenang aja, panduan ini kita buat khusus supaya Anda dapat semua info penting dengan cara yang gampang dan jelas. Biar Anda lebih percaya diri buat merawat diri sendiri. Betul sekali, panduan ini memang kami siapkan untuk Anda. Tujuannya simpel banget kok, bantu Anda paham dasar-dasar perawatan kateter biar hari-hari Anda bisa lebih tenang dan nyaman. Oke, jadi kita mulai dari mana ya? Tentu aja dari hal yang paling fundamental. Hal pertama yang paling penting itu adalah soal posisi. Memastikan kateter dan kantong penampungnya ada di posisi yang pas, itu kunci utama supaya semuanya berfungsi dengan baik. Aturannya gampang banget kok. Pertama, kantong urin harus selalu ada di bawah pinggang. Kedua, selangnya harus lurus ya, jangan sampai kelipat atau ketindihan, apalagi pas tidur. Nah yang ketiga, walaupun posisinya harus rendah, tapi jangan ditaruh di lantai, wajib digantung. Kenapa sih posisi ini penting banget? Jawabannya simple, gravitasi. Dengan meletakkan kantong lebih rendah, kita itu membiarkan gravitasi bekerja menarik urin menjauh dari tubuh. Ini penting buat mencegah urin mengalir balik, yang bisa jadi penyebab infeksi. Jadi, biarkan gravitasi membantu kerja Anda. Oke, setelah posisi kateter udah benar, langkah berikutnya adalah membangun rutinitas harian yang baik. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang perlu Anda lakukan setiap hari biar semuanya tetap bersih dan sehat. Kebersihan itu nomor 1. Pastikan area di sekitar alat kelamin Anda dibersihkan setiap hari. Waktu mandi, cuci pelan-pelan area tempat selang masuk ke tubuh pakai sabun dan air. Oh ya, ingat, hindari air yang terlalu panas dan jangan pernah berendam atau berenang ya. Satu lagi yang nggak kalah penting, minum air yang cukup. Minum 6-8 gelas air sehari, itu bantu membilas bakteri dari sistem tubuh kita, jadi aliran urin tetap lancar dan risiko infeksi berkurang. Kecuali tentunya kalau dokter Anda punya instruksi khusus. Terus, kapan sih waktu yang pas buat mengosongkan kantong urin? Patokannya gampang kok, jangan tunggu sampai penuh. Begitu kantongnya terisi kira-kira 2/3, nah itu saatnya dikosongkan. Ini supaya kantongnya nggak jadi terlalu berat dan urin nggak tertahan. Proses mengosongkannya juga ada aturannya biar tetap higienis. Jadi pas Anda buka saluran pembuangannya, pastikan ujungnya itu nggak nyentuh toilet atau wadah lain. Ini penting banget buat mencegah kuman pindah ke kateter. Kalau sudah selesai, jangan lupa ditutup lagi yang rapat ya. Tadi kita sudah bahas apa aja yang harus dilakukan. Tapi kadang tahu apa yang tidak boleh dilakukan itu sama pentingnya loh, terutama untuk mencegah cedera. Nah, dua hal ini hukumnya mutlak, harus dihindari. Pertama, jangan pernah dalam kondisi apapun menarik selang kateter. Kedua, hindari mengejan kuat-kuat pas buang air besar. Biar gampang, pastikan Anda makan serat yang cukup supaya buang air besarnya lancar. Kenapa sih narik kateter itu bahaya banget? Coba deh bayangin ya, di dalam kandung kemih Anda itu ada semacam balon air kecil yang fungsinya buat menahan kateter biar gak lepas. Nah, kalau Anda tarik selangnya, balon itu bisa melukai kandung kemih Anda dan cederanya bisa serius. Jadi, selalu ingat gambar balon kecil ini ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal perawatan jangka panjang. Ini tentang bagaimana Anda bisa lebih proaktif, memegang kendali, dan memantau kesehatan Anda sendiri. Kateter itu perlu diganti secara berkala, dan jadwalnya beda-beda tergantung bahannya. Biasanya, kateter lateks perlu diganti tiap minggu, sementara yang dari silikon bisa tahan sampai sebulan. Makanya penting banget untuk Anda pastikan ke dokter atau perawat. Dok, sus, jenis kateter saya ini apa ya? Biar Anda tahu jadwal penggantian yang tepat. Nah, ini dia mungkin pertanyaan yang paling krusial dari semuanya. Tahu kapan harus cari bantuan medis, itu kunci supaya Anda tetap aman. Anggap aja ini semacam daftar periksa kesehatan Anda. Kalau Anda mengalami salah satu dari gejala ini, jangan ditunda ya, segera hubungi dokter. Gejalanya itu bisa berupa rasa sakit atau perih, nyeri di perut bagian bawah, ada perubahan di urin, misalnya jadi keruh atau kemerahan, demam, atau kalau Anda lihat produksi urinnya sedikit sekali. Ingat, tubuh Anda itu lagi kasih sinyal, dan penting buat kita untuk mendengarkannya. Merawat kateter di rumah itu intinya adalah membangun kepercayaan diri dan rutinitas yang baik. Dengan bekal pengetahuan ini, Anda sekarang jauh lebih siap untuk mengelola perawatan Anda dan juga bisa berkomunikasi lebih baik dengan tim medis. Ingat, Anda adalah bagian terpenting dari tim perawatan kesehatan Anda sendiri.